Kabar yang sudah lama dinantikan akhirnya tiba. Setelah sekian tahun menanti kejelasan, kini pemerintah RI secara resmi mengumumkan kebijakan yang membawa angin segar bagi para aparatur sipil negara, ASN dan pensiunan di seluruh penjuru negeri, bukan lagi sekedar wacana, bukan sekedar janji politik yang digantungkan. Tanpa kepastian, ini resmi hitam di atas putih dan sedang disiapkan dalam sistem keuangan negara. Gaji ASN dan uang pensiun naik, ya Anda tidak salah dengar. Naik dan bukan hanya nominalnya yang bertambah, tapi juga semangat dan harapan ribuan, bahkan jutaan, keluarga Indonesia yang menggantungkan hidup dari penghasilan bulanan itu. Banyak yang bertanya-tanya selama ini, kapan gaji akan disesuaikan? Dengan beban hidup yang terus naik, kapan para pensiunan yang telah puluhan tahun mengabdi akan merasakan perhatian nyata dari negara hari ini? Semua pertanyaan itu mulai mendapatkan jawabannya dalam dokumen resmi yang sudah dirilis. Tertera dengan jelas adanya kenaikan penghasilan bagi ASN aktif dan juga para pensiunan, tidak hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan yang menyertainya. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga daya beli, meningkatkan kesejahteraan, dan menghargai jasa mereka yang telah mengabdikan hidupnya kepada bangsa dan negara lebih dari sekedar angka di atas kertas. Kenaikan ini membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari, bagi para pensiunan. Tambahan penghasilan ini bisa berarti perawatan kesehatan yang lebih baik, belanja kebutuhan pokok yang lebih tenang, hingga membantu cucu-cucu sekolah. Bagi ASN yang masih aktif, ini jadi bentuk apresiasi nyata atas kerja keras yang selama ini dilakukan dalam melayani publik. Dan di balik semua ini, ada doa-doa yang dikabulkan. Ada kelegaan yang perlahan menggantikan rasa cemas soal keuangan di masa tua. Sekarang yang perlu kita pahami adalah berapa besar kenaikannya, kapan cairnya, apa saja kategori yang dapat, dan bagaimana proses penyesuaiannya di APBN dan Taspen. Karena kalau kita tidak paham betul alurnya, bisa saja kita tidak menerima sepenuhnya hak kita. Maka dari itu simak informasi lengkapnya dalam video ini sampai selesai, agar Anda tidak ketinggalan dan bisa mempersiapkan diri dengan baik atas rezeki yang insya Allah akan datang dalam waktu dekat. Kita mulai dari dasar yang paling penting, bagaimana sebenarnya skema kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Ini dirancang dan diterapkan oleh pemerintah dalam dokumen yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dan pernyataan resmi Presiden RI beberapa waktu lalu. Kenaikan ini bukan sesuatu yang dilakukan secara mendadak atau impulsif. Prosesnya panjang melalui kajian akademis, perhitungan fiskal, simulasi dampak ekonomi, dan tentu saja konsultasi dengan berbagai lembaga seperti BKN, Kemenpan RB, Taspen, dan BPK. Artinya, kebijakan ini lahir dari perencanaan yang matang dan realistis, bukan sekedar langkah populis menjelang tahun politik. Dan itu penting untuk dipahami, agar kita sebagai masyarakat, khususnya para ASN dan pensiunan, bisa memandang ini sebagai perubahan yang berkelanjutan, bukan hanya satu kali bonus tanpa arah jelas. Sekarang mari kita bicara soal angkanya. Dalam berbagai simulasi yang dibagikan ke media dan lembaga internal, disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN aktif berkisar antara 8% hingga 12%, tergantung pada golongan dan masa kerja. Bagi pensiunan, Taspen sebagai pengelola utama dana pensiun menyatakan bahwa skema baru akan mengakomodasi kenaikan tunjangan, dasar dan perhitungan ulang, penghasilan bulanan dengan rumus baru yang lebih menguntungkan. Artinya mereka yang sudah pensiun sejak 10 tahun lalu, misalnya tidak akan terus tertinggal dibandingkan pensiunan baru yang mulai menerima manfaat. Hari ini ada sistem penyesuaian adjustment, berbasis waktu dan golongan, agar semua penerima manfaat merasa dihargai secara adil. Ini kabar baik yang luar biasa penting, apalagi bagi mereka yang sudah lama merasa penghasilan pensiun terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan hanya angka yang naik, tetapi juga sistem pengelolaannya mengalami reformasi. Pemerintah kini lebih transparan dalam menyusun mekanisme distribusi gaji dan pensiun lewat digitalisasi keuangan dan sistem integrasi dengan bank-bank mitra seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, serta PT Taspen. BBR yang kini menjadi lebih cepat dan akurat. Pencairan yang dulunya sering terlambat kini bisa diproses lebih rapi, dan para pensiunan yang sudah sepuh tidak lagi perlu repot-repot datang ke kantor hanya untuk mengambil slip atau bertanya kapan uang cair. Semua bisa diakses lewat aplikasi atau SMS notifikasi. Dan bagi yang kesulitan menggunakan teknologi, ada juga bantuan dari pihak kelurahan dan petugas Taspen keliling. Namun di balik semua kemajuan itu, tetap saja ada kekhawatiran. Banyak pensiunan yang merasa ragu apakah mereka benar-benar masuk dalam kategori yang akan mendapatkan kenaikan ini. Sebab ini tidak semua informasi disampaikan secara gamblang di media. Sebagian hanya menerima informasi dari
obrolan di warung kopi, grup WhatsApp, atau cerita tetangga yang belum tentu akurat. Nah, disinilah pentingnya mengetahui persyaratan dan cara memastikan status Anda, misalnya pensiunan yang tidak lagi aktif, namun belum terdaftar secara digital di data basis TaxPen, kemungkinan akan terlambat menerima penyesuaian. Oleh karena itu, pihak terkait menganjurkan agar seluruh pensiunan melakukan verifikasi ulang data mereka di kantor, TaxPen terdekat atau melalui layanan daring yang sudah disiapkan. Perlu juga diketahui bahwa pemerintah kini sedang melakukan evaluasi ulang terhadap struktur gaji, ASN dan pensiunan yang mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar 3T. Selama ini mereka sering merasa dianaktirikan karena biaya hidup di daerah seperti Papua, Maluku atau perbatasan Kalimantan jauh lebih tinggi dibandingkan kota besar di Jawa, tetapi penghasilan yang diterima tidak mencerminkan realita tersebut. Maka, dalam revisi peraturan pemerintah yang sedang disusun, ada usulan agar ASN dan pensiunan yang pernah atau masih bertugas di daerah-daerah 3T mendapatkan tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka yang luar biasa. Jika usulan ini disetujui dan disahkan dalam waktu dekat, maka itu akan menjadi sejarah baru dalam sistem kepegawaian dan pensiun di Indonesia. Selain itu, banyak juga pertanyaan muncul dari kalangan janda, duda pensiunan yang masih menerima uang pensiun dari pasangan mereka yang telah wafat. Apakah mereka juga akan mendapat kenaikan? Berdasarkan informasi terakhir dari TaxPen, jawabannya adalah ya, dengan syarat data, administrasi lengkap, dan tidak ada kendala hukum atau catatan ganda dalam sistem. Bahkan, ada program baru untuk mengedukasi para ahli waris agar mereka bisa mengurus semua hak pensiun secara mandiri dan tidak tertipu oleh calo atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, karena faktanya masih banyak janda pensiunan yang kebingungan saat proses pengalihan dana, terutama ketika tidak terbiasa dengan sistem birokrasi atau teknologi yang digunakan. Lalu bagaimana dengan waktu pencairannya? Ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian negara telah menyatakan bahwa kenaikan akan mulai terasa dampaknya pada triwulan ketiga tahun ini. Namun ada juga kemungkinan bahwa sebagian ASN dan pensiunan baru akan menerima kenaikan secara penuh mulai awal tahun depan, tergantung pada validasi data dan kesiapan administrasi masing-masing instansi. Oleh karena itu sangat penting untuk rutin mengecek informasi resmi dari pemerintah melalui situs web BKN, TaxPen, dan instansi tempat Anda dulu bekerja. Tidak kalah penting adalah dampaknya terhadap kesejahteraan secara menyeluruh. Ketika penghasilan ASN dan pensiunan naik, maka daya beli pun akan meningkat. Ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi lokal, karena lebih banyak belanja dilakukan di pasar tradisional, warung sembako, jasa transportasi lokal, bahkan sektor kesehatan misalnya pensiunan, yang dulu harus menunda berobat karena alasan biaya, ini bisa lebih tenang melakukan kontrol rutin. Anak-anak dan cucu-cucu mereka juga bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, karena ada dana tambahan di rumah secara tidak langsung. Kenaikan gaji ini memberi dampak domino yang sangat positif, tidak hanya bagi penerimanya, tetapi juga bagi komunitas sekitar. Namun tentu saja selalu ada tantangan. Salah-satunya adalah kemungkinan adanya inflasi. Ketika daya beli meningkat, harga barang bisa naik, tapi disinilah pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memastikan stok bahan pokok tetap tersedia, dan menjaga agar kenaikan gaji tidak justru diikuti oleh lonjakan biaya hidup. Ini adalah keseimbangan yang harus dijaga dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, pemerintah juga sedang menyusun kebijakan pengendalian harga bersamaan dengan program bantuan sosial untuk masyarakat rentan non-ASN. Ada juga wacana baru bahwa ASN yang masih aktif akan mulai dimasukkan dalam program dana pensiun mandiri yang dikelola, terpisah dari APBN agar ke depannya negara tidak terlalu terbebani oleh pengeluaran rutin. Skema ini masih dalam tahap kajian, tetapi jika diterapkan dengan tepat, bisa menciptakan sistem pensiun yang lebih kuat, fleksibel dan tidak bergantung sepenuhnya pada APBN, artinya kesejahteraan pensiunan di masa depan bisa lebih terjamin dan stabil, bahkan ketika negara mengalami tekanan fiskal. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang masa depan. Kenaikan gaji dan pensiun, ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi justru awal dari pembaruan sistem kepegawaian nasional. Pemerintah mulai mendorong pola pikir baru. ASN bukan hanya pegawai administrasi, tetapi pelayan publik yang profesional dan berdedikasi. Pensiunan bukan lagi dianggap sebagai beban negara, tetapi sebagai aset berharga dengan pengalaman dan jaringan luas yang masih bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sosial. Bahkan ada program yang mendorong pensiunan terlibat dalam pelatihan kewirausahaan
pendampingan UMKM dan kegiatan edukasi di desa-desa, termohon itu demi memastikan bahwa masa pensiun bukanlah masa istirahat total, melainkan masa produktif yang bermartabat lebih jauh. Jika Anda atau orang terdekat Anda adalah pensiunan, cobalah untuk mulai menyusun perencanaan keuangan baru berdasarkan kenaikan penghasilan ini. Tidak perlu langsung membelanjakan semuanya, sebagian bisa ditabung, sebagian bisa diinvestasikan secara aman dalam bentuk deposito emas atau reksadana syariah. Banyak lembaga keuangan yang kini menyediakan layanan khusus untuk pensiunan dengan bunga kompetitif dan skema yang mudah dipahami. Bahkan beberapa bank mitra Taspen kini memiliki layanan mobile banking khusus yang memudahkan Anda mengatur keuangan tanpa harus keluar rumah. Terakhir, jangan lupa untuk tetap kritis dan waspada. Selalu verifikasi informasi yang Anda terima. Jangan mudah percaya pada tawaran dari orang yang mengaku bisa mempercepat pencairan atau meningkatkan tunjangan dengan imbalan uang. Semua proses resmi tidak dipungut biaya. Jika ada yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menipu atau merugikan Anda, segera laporkan ke instansi terkait atau aparat hukum